Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai pelaku usaha budidaya ikan lele. Yuk ikutin keseruannya. Gas, gas, gas. Selamat siang, Akang Jabir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 2 dari SMKN 1 Rengas Dengklok. Dalam kesempatan ini kami ingin menggali lebih dalam mengenai budidaya lele, karena kami percaya Anda memiliki pengalaman dan wawasan yang sangat berharga dalam bidang ini. Pertanyaan ke-1. Apa yang menjadi motivasi utama Akang memulai usaha budidaya lele? Buat motivasinya sendiri sih paling utama ya menambah penghasilan juga buka lapangan lapangan pekerjaan untuk yang belum punya pekerjaan juga, yang putus sekolah dan lain-lain, seperti itu aja sih. Baik, Kang. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara Akang memasarkan hasil panen lele? Apakah langsung dijual ke pedagang atau dikirim ke restoran makanan? Kalau untuk penjualannya sih lempar ke petani lain biasanya. Kalau misalnya melalui lewat mananya, biasanya menggunakan platform digital seperti Facebook, WA dan lain-lain seperti itu. Lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana usaha ini memenuhi kebutuhan Akang atau keluarga secara ekonomi? Untuk sampai saat ini sih, kalau dibilang mencukupi sampai semuanya belum, tapi sedikit banyak hasil dari penjualan ikan ini bisa untuk kehidupan sehari-hari sama untuk membayar yang bekerja. Berarti lumayan cukup. Ya cukup gak cukup dicukupin aja. Siapa saja target konsumen Akang? Untuk target konsumen sih biasanya ada beberapa segmen ya. Yang pertama itu pengepul, terus juga ada petani kecil juga, dan juga ada mungkin kedepannya bakalan ada kayak restoran dan tempat makan. Bagaimana Akang merekrut karyawan? Apakah ada persyaratannya? Persyaratan jelas sih enggak ya. Yang penting mah jujur, mau kerja, sama ya kita kan di sini juga baru mulai. Jadi jangan berharap untuk gaji besar atau apa. Juga kalau misalnya dalam dunia kerja tuh, kalau misalnya bayarannya lebih kecil daripada apa yang kita lakukan, anggap aja kita bekerja tuh untuk mencari ilmunya, bukan mencari uang. Gitu. Bagaimana Akang memilih bibit makan atau metode melihara untuk mencapai hasil terbaik? Untuk pemilihan bibit sih, kita sendiri dari sini mah nggak milih bibit atau beli bibit dari orang. Jadi kita tuh di sini mijahin sendiri. Ya paling kita milih indukan yang bagus. Terus juga untuk pakan sendiri, sebenarnya untuk lele itu nggak ribet. Apa aja dimakan, yang penting nutrisi terpenuhi, tinggi protein, juga nggak terlalu banyak tepung. Nah, pertanyaan ke-7 nih, Kang.
Apakah Akang pernah mengambil keputusan penting untuk mengurangi biaya atau meningkatkan produksi? Untuk mengurangi biaya sih pasti pernah ya, semua pengusaha pasti pernah. Kayak contoh nggak menggunakan pelet yang ada di pasar, menggunakan pakan alternatif untuk menekan biaya. Terus untuk menambah produksi, dibilang sedikit nekat sih nekat, kayak nambah kolam segala macam. Itu mah keputusan yang emang harus cepat diambil. Ya. Bagaimana Akang menentukan kapan waktu panen yang paling menguntungkan? Untuk waktu panen, untuk segmen bibit itu yang paling menguntungkan di 1,5 bulan sampai 2 bulan pasca menetas. Kalau untuk menjadi lele konsumsi atau masuk ke segmen restoran dan lain-lain, itu paling cepat di waktu 4 bulan atau 4,5 bulan. Bagaimana Akang menerapkan prinsip ekonomi hasil maksimal dengan pengorbanan minimal dengan usaha ini? Yang paling bisa diterapkan itu paling penggunaan pakan alternatif ataupun mencampur pelet yang ada di pasar atau di pasaran dengan pakan yang lainnya. Apa pertimbangan Akang dalam menentukan harga jual lele di pasar? Untuk pertimbangan biasanya berapa banyak pelet yang digunakan, terus berapa orang yang bekerja, juga di ukuran berapa kita menjualnya. Bagaimana Akang mengatur penggunaan sumber daya seperti air, pakan, dan tenaga kerja agar efisien? Untuk mengatur sumber daya misalnya air ya, Sama pakan. kalau misalnya air itu diganti paling lambat itu seminggu sebanyak 2 kali atau seminggu itu sekali, itu tergantung dari kualitas airnya sendiri. Kalau misalnya di sini dapat keuntungan airnya itu bagus, jadi nggak perlu sering-sering diganti, kecuali kalau misalnya ada tiba-tiba hujan atau tiba-tiba panas, itu mungkin harus cepat-cepat diganti. Kalau misalnya apa teh Airnya Ka- kotor. kalau misalnya kan tadi pertanyaannya kalau misalnya efisiensi ya. Ya. Kalau efisiensi pekerja sih mungkin cuman kayak mengatur jadwal kapan harus ngasih makan, terus kapan harus membersihkan kolam, kapan harus panen. Itu aja sih. Nah, segitu aja wawancara kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.